Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apakah kalian semua sehat? Atau apakah kalian hari ini ada yang sedang tidak enak badan? Atau kurang enak badan? Ya, Alhamdulillah ya, hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di kelas online. Kemarin kita sudah belajar terkait perkembangbiakan tumbuhan tentang penyebaran biji. Hari ini kita akan belajar terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan sebuah video materi terkait perkembangbiakan tumbuhan. Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan dan menyimak videonya baik-baik. Sekarang Ibu izin untuk share screen ya anak-anak. Pembuatan video dan edit video ini Ibu menggunakan aplikasi CapCut. Silahkan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini menjadi perkembangbiakan tumbuhan secara aktif yang melalui proses perkawinan dan disertai dengan pembuahan dan juga pengertian. Perkembangbiakan tumbuhan yang selanjutnya adalah vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif aktif dan juga vegetatif padat. Nah, anak-anak, itu tadi video materi terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Setelah ini, Ibu memiliki tambahan materi terkait perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif. Penyampaian materi tambahan ini Ibu buat dengan menggunakan Canva. Nah, generatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan di mana sel jantan dan sel betina bertemu kemudian melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan vegetatif adalah perkembangbiakan secara non-kawin atau tidak kawin. Nah, vegetatif memiliki dua jenis, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Contoh dari vegetatif alami adalah tunas, kemudian geragi, umbi batang, umbi lapis, dan juga umbi akar, kemudian rizoma. Contoh dari vegetatif buatan adalah cangkok, okulasi, stek batang, stek daun, merunduk, dan mengendeng. Setelah penyampaian materi yang sudah saya sampaikan, Ibu ingin kalian mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal ini Ibu lakukan dengan menggunakan aplikasi kuis. Dan linknya sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp. Silahkan untuk anak-anak segera dibuka. Malah membuka link tersebut dari yang sudah Ibu share. Sudah masuk partisipan bernama Mbak Dila. Silahkan dimulai untuk melakukan latihan soal melalui quizzes. Nah, itu tadi latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya anak-anak. Kemudian Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam beberapa kelompok. Ibu menggunakan aplikasi Classroom Screen untuk membagi kelompok ini. Ibu memilih background dulu dengan menggunakan background ikan Nemo.
Ibu akan membagi kelompok yang pertama. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Agil, kemudian ada Mas Ferry, dan juga Mas Dani. Kemudian kelompok 2, Ibu akan membagi ini dengan Mbak Novia, Mbak Vega, dan juga Mbak Dela. Kemudian kelompok 3, Ibu akan membagi kelompok 3 ini dengan anggota Mbak Devi, kemudian ada Mas Imam, dan juga ada Mbak Risti. Ya, ini anak-anakku bisa memperhatikan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah itu, Ibu meminta setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Soal LKPD ini, Ibu gunakan untuk menggunakan aplikasi Polotno Studio. Nah, ini anak-anak bisa untuk memperhatikan soal-soal di LKPD ini. Nah, kalian di LKPD ini diminta untuk menyebutkan bagian-bagian bunga. Setelah itu, sudah kalian ini di soal LKPD melalui aplikasi Polotno Studio, kalian bisa melihat di gambar contoh bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yaitu ini bunga sempurna dan bunga tidak sempurna ini Ibu buat dengan menggunakan aplikasi AutoDraw. Nah, contoh dari bunga sempurna ini adalah Ibu mengambil contoh bunga mawar. Bunga mawar kenapa disebut bunga sempurna? Karena memiliki sel kelamin jantan dan betina. Dan ini contoh dari bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang terdapat pada pohon kelapa. Mengapa bunga pada pohon kelapa dikategorikan ke dalam bunga tidak sempurna? Karena hanya memiliki satu sel kelamin, yaitu kalau satu pohon itu hanya memiliki jantan atau betina saja. Nah, silakan untuk anak-anak Ibu untuk mengerjakan soal LKPD tersebut. Baik, sudah selesai anak-anakku. Sekarang Ibu akan memberikan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah, yaitu menggunakan aplikasi Blooket. Nanti kalian ketika mengerjakan dapat dengan menggunakan Blooket ini kalian bisa mengerjakan sambil bermain karena ini berbasis dengan permainan atau games anak-anak. Nah, baik Ibu akan membagikan link untuk supaya kalian bisa masuk ke tugas di Blooket. Kita akan mencoba untuk masuk ke link tersebut. Nanti kalian klik linknya, kemudian kita masuk ke sini. Ibu berikan contoh ya, supaya nanti kalian di rumah tidak bingung ya. Nah, misal Ibu memasukkan nama Ibu ya, Adel. Nah, kalian klik tanda panahnya, kemudian nanti kita klik New Game. Klik New Game. Kalau kalian membutuhkan tutorial, maka kita klik Yes. Nah, kita restock food untuk melayani pembeli yang mau membeli roti ini. Kita restock. Nah, kita akan mencoba untuk mengerjakan. Kita restock food ya, teman-teman. Nah, ini kita mulai mengerjakan soal. Kita undi habis. Nah, begitu ya, anak-anak. Nah, kita sudah. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalian di rumah mengerjakan
soal yang Ibu sudah berikan melalui link Google tersebut. Nah, anak-anak, mungkin sekian dari Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.